Kan tutorial medkit kita yang kedua. Sekarang kita coba buka medkitnya dulu. Nah, jika di part 1 kita sudah membahas bagaimana cara menggunakan medkit mulai dari awal, misalkan cara menulisnya gimana, cara memunculkan toolbarnya gimana. Nah, sekarang untuk part 2 ini kita akan membahas atau bagaimana cara menggunakan toolbar yang selanjutnya. Jika kemarin di part 1 kita menggunakan toolbar yang kalkulator, sekarang kita akan menggunakan toolbar grafik. Caranya seperti apa? Nah, jika teman-teman kemarin masih lupa, ini saya cari lagi. Memunculkan toolbar yang kita inginkan, kita klik yang di sini salah satunya. Misalkan yang kita gunakan sekarang adalah toolbar grafik, yaitu bagaimana cara memunculkan grafik di medkit. Nah, untuk munculkan grafik di medkit itu biasanya kita tulis dulu persamaannya. Misalkan persamaan pertama, fx sama dengan x kuadrat x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 misalkan. Nah, dari persamaan ini itu kan persamaan kuadrat. Yang namanya persamaan kuadrat itu pasti memiliki bentuk grafiknya seperti apa. Nah, jika kita ingin melihatnya di medkit, caranya kita tinggal mengklik ini xy plot. Kita klik di sini. Nah, sekarang akan muncul tempat grafiknya, bukan grafiknya, masih tempatnya. Nah, terus bagaimana cara memasukkan persamaan ini ke dalam sini? Caranya kita hanya tinggal tulis di sini. Misalkan di sini kan kita tulis fungsinya apa? Misalkan fungsinya adalah fx, kita tulis fx. Nah, di sini nanti akan muncul grafiknya seperti ini. Nah, jadi ini grafiknya ini adalah grafik terhadap fungsi yang ini. Kita lihat bahwa x kuadrat itu fungsi kurvanya itu terbuka ke atas seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin memperbaiki grafiknya ini atau bentuknya, misalkan ini kan masih biasa aja ya, tinggal ini kita klik 2 kali, atau mungkin kalau teman-teman bingung ini kita klik kanan, kita klik format. Nah, sama aja. Nah, nanti di sini misalkan kita mau apa nih, grid line, nanti akan muncul garis-garis di sininya. Ini di sumbu X-nya, maka nanti akan timbul garis-garis dari sini ke sini. Nah, kita mau warnain apa nih? Warnanya misalkan kita kasih warna ini adalah biru yang ini. Oke. Nah, ini juga kalau kita X-nya kita kasih, Y-nya kita kasih juga. Atau mungkin kita kasih warna yang beda ya, biar kelihatan. Misalkan kita okekan, nah, maka akan terlihat seperti ini. Untuk munculkan garis-garis ini tadi itu, misalkan ini kan tulisannya masih di sini, kita mau taruh di bawah sini, itu nanti kita hanya tinggal di trace di sini. Nah, trace-nya ini kita misalkan fx ya, kita tulis nama fungsinya. Nah, terus ini kalau teman-teman mau ngatur warna grafiknya, karena ini warna merah, terserah mau disesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan warna ini sama aja, bebas, atau warna ini misalkan warna biru. Kita klik oke, terus kita mau bentuk lainnya seperti apa? Apakah garis lurus seperti ini atau garis putus-putus? Itu sembarang, terserah. Misalkan garis ini. Terus bentuk garisnya seperti apa? Apakah bentuk ini? Kalau ini kan garis biasa nih. Coba kita buat kotak ya. Kita lihat perbedaannya. Maka akan terlihat seperti ini. Nah, karena ini masih terlalu rapat ya, nggak kelihatan. Misalkan kita sini kita kasih nilai X-nya misalkan dari ini kan dari min 10 sampai 10, tapi dia dihitung semua nih. Misalkan min 10, min 9,99 itu dihitung semua. Nah, sekarang kita coba buat dia menghitung cuma satu. Jadi caranya ini, kita tulis min 10,9, terus kita kasih sampai. Nah, tanda sampai itu kita hanya tinggal menulis titik koma ya. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, jadi dia ini kan dari min 10 sampai 10, agak renggang jadinya. Sekarang coba kita tambah lagi, misalkan min 100, ini misalkan 98, min ini misalkan sampai 100 ya. Kita lihat grafiknya, nah, udah mulai renggang. Atau tadi mungkin ada yang salah tadi. Coba kita tulis lagi, min 10, min 9, min 10. Nah, grafiknya gini, jadi agak renggang, kelihatan kan? Nah, terus bagaimana jika seandainya
kita punya dua persamaan nih. Ini kan masih F nih, misalkan F1 nih. F1 sama dengan, misalkan kita ganti ya. Kalau tadi positif kita buat negatif. Min X kuadrat, misalkan ditambah 2X ditambah 1. Nah, sekarang ini kita geser ke bawah dulu biar kelihatan. Oke, nah sekarang bagaimana caranya memasukkan persamaan ini ke dalam persamaan ini? Caranya kira-kira seperti apa? Nah, caranya sebenarnya sama aja. Tinggal ini kita klik, atau kita mau tambahin di sini. Itu ada dua caranya. Misalkan teman-teman itu kita tambahin aja nih, enable secondary Y axis, artinya menambah sumbu Y satu lagi. Nah, ini kita klik, kita oke kan. Terus di sini kita tulis nama fungsinya. Ini kan fx fungsi yang ini. Jika kita ingin menambahkan di sini fungsi yang ini ke sini, kita tulis f1x. Sekarang kita lihat grafiknya. Nah, f1x ini kan grafiknya yang ini nggak kelihatan. Kita edit lagi. Kita edit di trace-nya, trace 2 nih. Kita mau ke siapa nih namanya? f1x. F1x. Nah, sekarang warnanya warna apa? Kita kasih warnanya misalkan warna merah. Kita kasih warna merah. Terus ininya biar kelihatan jelas kita kasih warna bulat aja lah ya. Nah, sekarang gini dah. Kelihatan kan bedanya? Nah, sekarang ini kan kurang bagus nih, satu di sini fx-nya, satu di sini. Kalau mau lebih bagus lagi, kita atur di trace di sini. Ini kan sudah kita atur, tinggal ini kita klik. Ini kita uncheck list, kita klik OK, maka kan turun ke bawah sini. Jadi lebih bagus, lebih rapi. Nah, sekarang misalkan nih kita punya 3 persamaan. Caranya gimana? Misalkan F2x sama dengan F2x itu misalkan X pangkat 3 dibagi berapa ya? Dibagi 4 misalkan ya. Sekarang kita mau masukkan persamaan ini ke grafik ini. Caranya gimana? Teman-teman hanya tinggal klik di sini, atau terserah di sini apa di sini, nggak masalah. Terus itu kita kasih koma, terus kita tulis persamaan ini F2x misalkan. F2x. Nah, sekarang kita lihat. Nah, karena ini trace 3 ini fungsi si F2. Kalau kita mau ubah nama jadi F3, kita klik di sini tadi. Nah, ini kita ubah jadi F2x. Terus warnanya mau warna seperti apa? Sama aja sebenarnya langkahnya. Nah, misalkan aku mau buat yang warna bulat-bulat. Nih, nah, kelihatan kan fungsinya? Ini fungsi x pangkat 3. Yang ini tadi fungsi si fx, yang ini x kuadrat. Yang ini yang merah fungsi si x min kuadrat. Nah, kira-kira ini kalau untuk 2 dimensi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 3 dimensi atau bentuk kontur atau ada volumenya, caranya gimana? Kita lanjutkan di sini. Misalkan kalau 3 dimensi kita pasti punya 2 paralel, itu paralel x sama y. Misalkan fx-nya itu punya fungsi misalkan sin x dikali sin y misalkan nih, atau sin x dikali cos y lah ya, biar kelihatan bedanya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat grafik dari fungsi ini, itu caranya gimana? Jangan kita kasih yang ini, tapi kita kasih yang 3 dimensi grafiknya. Nah, sekarang di sini, ini fungsinya itu 3 dimensi. Nah, kalau kita mau munculkan grafik ini ke sini, di sini kita hanya tinggal tulis f atau fungsi yang ini ke sini, maka akan otomatis ini ada ininya. Kita coba perbesar dulu. Kita coba perbesar, maka akan kelihatan seperti ini. Nah, ini kan masih belum bagus ya, belum berwarna. Caranya kita klik di spesial. Nah, di spesial ini ada namanya fill. Nah, ini kita checklist, terus kita lihat bedanya seperti apa. Akan terlihat seperti ini. Ini 3 dimensi ya, tinggal kita putar-putar, terserah mau ke arah mana, jungkir balik, itu bisa semua. Nah, sekarang mau kita buat misalkan kita lihat bagian-bagiannya atau potong-potongannya atau draw lines. Kita checklist, kita lihat nih bedanya. Nah, sekarang kelihatan ini bedanya nih. Ini bisa teman-teman putar ya, terserah mau kemana, mau ke sini,
itu bebas. Nah, kira-kira seperti inilah cara memunculkan grafik di Matcat. Bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, harap di subscribe dan like atau disebarluaskan. Semoga channel kita bisa berkembang lagi. Nah, untuk toolbar-toolbar selanjutnya itu bisa dicek di video selanjutnya teman-teman ya. Jadi mari kita pantau terus channelnya.